Halo semuanya, kami dari QRA, di Institute on Culture, Religion, and World Affairs dari Boston University. Kali ini kami akan mewawancarai Profesor Robert Hefner, Professor of Anthropology and International Relations dari Boston University, sekaligus penerbit buku, pembuat buku dari Islam and Citizenship in Indonesia, Democracy and the Quest for an Inclusive Public Ethics. Selamat sore Profesor Bob, apa kabar? Baik-baik saja, terima kasih banyak. Saya baru dari Indonesia minggu lalu, jadi saya senang ketemu lagi dengan seseorang yang berbahasa Indonesia. Baik, Profesor Bob, boleh kita berbicara sedikit terkait buku dari Profesor Bob? Kalau boleh tahu, bisa diceritakan buku ini tentang apa sih, Prof? Buku ini sebetulnya merupakan lanjutan dari buku yang saya tulis lebih dari 20 tahun yang lalu. Jadi yang judulnya Civil Islam, di mana saya di dalam buku pertama itu saya menggambarkan pembentukan gerakan demokrasi di Indonesia, di sebuah negara yang kita pada tahu adalah negara mayoritas Muslim. Tapi yang negara yang mayoritas Muslim yang mempunyai keistimewaan bahwa negara itu telah berhasil mendirikan sistem demokrasi yang terbaik di seluruh dunia mayoritas Muslim. Nah, buku baru ini sebetulnya lebih terfokus kepada apa yang telah berlangsung di Indonesia sejak tahun 2000, buku Civil Islam itu. Dan saya meneliti terutama debat dan diskusi di kalangan Muslim dan juga kalangan non-Muslim, tapi yang fokus komunitas Muslim di Indonesia, debat-debat tentang demokrasi, kewarganegaraan di dalam sebuah negara yang seperti kita pada tahu adalah negara yang dari segi etnisitas dan agama cukup majemuk. Gitu. Dan ketika Profesor Bob menulis buku ini, bagaimana perasaan Profesor Bob ketika menemukan banyak sekali fakta terkait topik yang Profesor Bob tulis? Saya sejak dulu, karena saya sudah hampir 40 tahun saya melaksanakan penelitian di Indonesia. Jadi mulai pada era Pak Soeharto, waktu Indonesia jauh lebih miskin boleh dikatakan. Akhir dasar 70-an saya pertama kali ke Indonesia sebagai mahasiswa. Indonesia tahun-tahun itu dibandingkan dengan Indonesia sekarang jauh beda. Juga sistem politik pada tahun-tahun itu adalah sistem yang lebih bersifat sedikit otoriter, tidak keterlaluan tapi ya sedikit. Apalagi kalau dibandingkan dengan apa yang Indonesia dijadikan setelah tahun 98-99. Ya, yang saya menemukan yang paling pokok yang saya meneliti sebetulnya di dalam dan membahas di dalam buku ini adalah bagaimana bisa Indonesia yang mayoritas Muslim, yang pada dasar 50-an dan awal 60-an mengalami boleh dikatakan sebuah krisis politik akibat aliran naiknya partai komunis. Bagaimana bisa negara yang sedemikian challenge dia pada dasar itu akhirnya berhasil mencapai dan melestarikan sebuah sistem demokrasi yang betul-betul baik, terbaik di seluruh dunia Muslim, terbaik di Asia Tenggara, dan menurut saya kalau dibandingkan dengan negara seperti negara Barat seperti negara saya sendiri, Amerika Serikat tidak kalah baiknya dengan Amerika Serikat. Jadi ini sebuah negara yang menurut saya istimewa dan harus diteliti dan juga diperkenalkan ke dunia luar, karena Indonesia adalah sebuah negara yang betul-betul berhasil di dalam sistem politik, tapi juga dalam sistem pendidikan dan katakanlah perkembangan Islam kemanusiaan. Kalau boleh saya pinjam sebuah istilah dari teman-teman saya di Nahdlatul Ulama belakangan ini. Dan ketika Profesor Bob menulis buku ini, sebenarnya buku ini ditujukan untuk siapa, Prof? Saya selalu, kalau saya menulis tentang Indonesia, seperti saya jelaskan lebih dari 20 tahun yang lalu, saya telah menulis sebuah buku yang judulnya
civil Islam, Muslim dan demokratisasi di Indonesia. Audience utama pertama saya selalu adalah orang Indonesia. Audience kedua adalah ilmuwan di bidang ilmu sosial dan politik di negara-negara barat dan negara-negara yang serupa seperti Jepang ataupun RRC. Kebetulan saja buku pertama saya diterjemahkan ke dalam Mandarin dan akhirnya dijual, dipasarkan di RRC, Republic of China, RRC, Tionghoa juga. Tapi audience pertama saya selalu adalah orang Indonesia. Baik, Prof. Lalu apakah Profesor Bob ada rencana untuk menulis buku lain yang berdasarkan dari kondisi Indonesia? Iya, saya selain buku-buku yang saya tulis tentang Indonesia, saya banyak menulis tentang agama dan politik. Pernah menerbitkan buku tentang Syariah, apa itu Syariah dan dampaknya kepada negara-negara Muslim. Juga tentang pendidikan Islam di Asia Tenggara. Pernah menerbitkan sebuah buku yang saya sunting dengan beberapa sunting, kemudian ada kontribusi dari beberapa teman yang lain, antara lain teman dari Indonesia. Jadi saya meneliti banyak hal, tidak hanya politik, tapi pendidikan, kultur, peradaban dan segalanya. Nah, ada buku lanjutan yang akan saya tulis tentang proyek humanitarian Islam, jadi gagasan belakangan ini yang terbaru di kalangan Muslim di Indonesia tentang etika dan kewarganegaraan. Itu sebetulnya buku yang akan jauh lebih kecil dan lebih singkat daripada buku yang baru saya terbitkan yang mungkin sedikit terlalu panjang. Baik, Profesor Bob, terima kasih banyak, Profesor, untuk waktu dari Profesor. Sebagai orang Indonesia, saya juga mau mengucapkan terima kasih juga atas kontribusi Profesor Bob, terutama untuk pendidikan di Indonesia dan di dunia, khususnya terkait Islam dan citizenship in Indonesia. Saya terima kasih juga, dan saya selalu berterima kasih kepada masyarakat Indonesia dan teman-teman Indonesian saya di Indonesia sendiri. Memang saya mempunyai utang yang paling besar kepada masyarakat Indonesia dan teman-teman saya di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Profesor Bob. Kepada audiens bisa melihat daftar buku atau publikasi yang diterbitkan oleh Profesor Bob di website Cura atau di link yang ada di video kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Selamat sore.